Halo semua, kembali lagi di podcast Teman Cerita. Nah, kita balik lagi nih di segmen Biar Nyambung. Nah, di segmen Biar Nyambung hari ini, kita bakal bahas aksi-aksi yang bisa kita lakukan nih untuk merespon perubahan iklim. Wih, besar banget tuh ya luasnya perubahan iklim gitu. Biasanya langsung kemana-mana nih pikirannya. Nah, tapi biar bisa lebih spesifik, biar lebih jelas, dan tentunya gampang nih biar kalau kita mau mempraktekkan itu, yang hari ini kita bakal ditemenin sama Mas Taufik dari Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta atau Bapeda DIY. Nah, kita kenalan dulu yuk. Selamat siang Mas Taufik. Selamat siang, Mas Kemal. Selamat siang, kawan cerita. Nah, kita langsung aja ya, gitu kan ngomongin perubahan iklim tuh. Kalau kita ngomongin konsep tuh kayaknya bosen ya Mas. Kemana-mana ribet gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin yang dirasain nih, kalau Mas Taufik sendiri, kalau ngomongin perubahan iklim nih kan, apa sih yang dirasain sebenarnya sehari-hari kalau buat diri Mas Taufik gitu? Iya, Mas Kemal dan kawan-kawan cerita, saya kira dan saya yakin ya, kita semua pasti pada akhirnya merasakan apa yang disebut sebagai perubahan iklim. Jadi kalau sehari-hari kita merasakan sekarang ini cuacanya cenderung semakin panas. Dulu kita di kamar itu cukup dengan kipas-kipas sebentar saja, sekarang itu harus kipas angin misalnya, harus nyala terus tuh. Kemudian juga kita lihat di sekitar kita tuh, tempat-tempat yang tadinya kalau hujan tidak apa-apa, sekarang jadi semakin sering banjir. Atau kemudian juga kalau kita misalnya ke desa-desa tuh, kita kemudian sering dapat cerita sekarang ini semakin sering kejadian gagal panen karena kemarau panjang, atau saat musim penghujan, kemudian sawah-sawah yang sudah siap panen akhirnya gagal panen juga karena sawahnya, padinya, tanamannya terendam. Nah, itu adalah cerita-cerita yang kita jumpai dalam aktivitas atau kehidupan sehari-hari kita yang mengkonfirmasi bahasanya perubahan iklim itu nyata. Perubahan iklim itu dampaknya sudah sampai di kita. Ketika kemudian tadi ada cuaca ekstrim, ada peristiwa-peristiwa curah hujan yang semakin kita rasakan sering dalam curah hujan yang deras, atau kemarau yang berkepanjangan, atau kalau kawan cerita berasal dari latar belakang budaya Jawa, sering juga dibilang tuh, sekarang Pranoto Mongso itu sudah nggak tepat lagi tuh, sudah nyaris perlu dikoreksi tuh. Nah, itu sebenarnya bagian dari konfirmasi di keseharian kita bahwasanya perubahan iklim, atau sebenarnya gini Mas Kamal, ceritanya ini sekarang sudah bukan disebut perubahan iklim lagi, karena dampaknya yang sudah sedemikian banyak itu sudah dikoreksi. Yang lebih pas itu adalah situasi krisis iklim. Kenapa kok bukan perubahan iklim? Karena kalau perubahan iklim itu konotasinya itu sesuatu yang memang natural begitu ya, alamiah begitu ya. Ini memang kalau bahasa Jawa itu ya, oh ya sedang masanya, lagi mangsane begitu, lagi masanya nih kayak gini. Tapi ternyata kan tidak demikian situasinya. Misalnya perubahan suhu bumi yang semakin panas itu terjadi percepatan. Situasi yang kalau menurut report atau laporan di COP misalnya ya, itu kita sudah sampai situasi di mana perubahan suhu bumi itu 1,5 sampai 2 derajat, sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam sejarah sebelumnya, dan itu menyebabkan kehidupan kita, termasuk kemudian juga ancaman terhadap kehidupan di bumi kita, satu-satunya planet Mas Kemal. Jadi kita ini belum punya alternatif planet yang lain ya, yang kemudian ini situasinya sudah sampai ke krisis gitu. Termasuk juga kalau kita konfirmasi lebih jauh lagi ya, kalau kita sering dulan ke pantai tuh, sekarang ini kan permukaan pantai itu semakin mendekat ke daratan tuh, atau kemudian abrasi itu sudah semakin jauh merangsek ke daratan. Nah, itu sebenarnya juga satu indikasi atau satu fenomena yang mengkonfirmasi betapa kemudian krisis iklim yang terjadi itu juga sudah menyebabkan permukaan air laut naik, karena kemudian banyak cadangan es kita, baik di kutub utara maupun kutub selatan itu yang sudah
mencair, leleh begitu, sehingga menambah volume air laut kita. Itu prolognya ya. Nanti bisa kita lanjutkan ini diskusinya. Sebenarnya menarik Pak. Menariknya jadi kayak gini. Ketika kita ngomongin krisis iklim ya, sekarang kan istilahnya jadi krisis iklim ya. Jadi lebih serem lagi nih kalau anak muda yang dengar kayak gitu. Ternyata pengaruhnya tuh bukan cuma kepada kita pribadi lagi, tapi bahkan merubah produk-produk budaya kayak tadi Pranoto Mongso gitu kan ilmu yang kemudian jadi gak valid lagi di era sekarang. Tadi juga ada dampak-dampak yang mungkin kita jadi akan susah terhadap sumber-sumber pangan dan lain sebagainya. Nah, bicara pada konteks ini kan berarti yang kena dampak tuh nggak cuma satu orang kan Pak? Betul. Tapi luas banget. Betul. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan Pak? Kira-kira nih Pak, atau bagaimana sih meresponnya? Iya. Sebelum ke sana kita perlu kemudian memvalidasi lagi ya dampaknya itu sedemikian seberapa jauh sih. Gitu. Jadi kemarin di konferensi COP itu salah satu badan dunia World Food Program WFP itu merilis temuan risetnya bahwasanya ketika situasi krisis iklim ini tidak segera direspon, yang tadi salah satu indikatornya penambahan suhu bumi itu dari 1,5 sampai 2 derajat, itu niscaya taksirannya, estimasinya itu sekitar 189 juta penduduk bumi itu terdampak. 189 iya. juta. Jadi itu ya kira-kira kalau sekarang total populasi penduduk bumi itu 7 atau 8 miliar, itu kan berarti nyaris berapa itu, 1/80-nya ya, lebih dari 1% itu terdampak baru. Belum lagi kemudian yang sebelumnya sudah terdampak begitu ya. Nah itu diantaranya dampaknya tadi ketika kemudian ada krisis iklim yang ekspresinya itu pada anomali cuaca dan seterusnya, ada gagal panen, ada kemudian kaitannya dengan keanekaragaman hayati atau biodiversity ya, karena ada banyak makhluk hidup biota kita yang tidak cukup kuat untuk bertahan dalam perubahan suhu yang demikian. Sehingga misalnya kalau kita rilis di Indonesia saja ya, kita rujuk misalnya rilisnya dari Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu, krisis iklim yang terjadi di Indonesia dalam rentang 2020 sampai 2024 itu total kerugiannya sekitar 544 triliun. Baru 4 tahun. Iya, itu berasal dari sektor agraris, maritim, dan lain sebagainya. Untuk maritim itu misalnya tadi kemudian hasil tangkapnya berkurang. Berkurangnya itu karena kemudian musim lautnya juga berkurang, karena kemudian banyak terjadi gelombang pasang, gelombang tinggi yang kemudian nelayan tidak melaut, termasuk kemudian juga hasil tangkapannya tidak bisa sebanyak dulu, karena kemudian banyak biota air, biota laut yang kemudian juga gagal beradaptasi dengan situasi krisis iklim itu. Nah tentunya dengan situasi yang demikian, ini kan kita tidak bisa tinggal diam. Tetapi paralel dengan itu, ibaratnya kalau kita meminjam analogi atau kerangka pikir atau nalar pikir dalam dunia medis, sebelum kita mengobati, memberikan resep, itu kan kita perlu mendiagnosa terlebih dahulu. Apa sih yang menyebabkan krisis iklim ini? Sehingga kemudian upaya kita merumuskan solusi itu berangkat dari kita mengenali apa sih yang menjadi masalah dan root of problemnya, akar masalahnya. Dan ini sekali lagi pemahaman kita ini kan bukan sesuatu yang serta-merta itu alamiah, tetapi lebih banyak karena ulah manusia, utamanya ini dari eksploitasi alam yang berlebihan. Ini kan berangkat dari situasi efek gas rumah kaca. Jadi bagaimana suhu permukaan bumi meningkat, ini karena kemudian aktivitas industri, aktivitas pembukaan lahan, pembalakan hutan, kemudian juga pemakaian energi fosil yang berlebihan begitu ya, sehingga kemudian emisi karbon itu menyebabkan tadi efek gas rumah kaca tadi itu. Nah, ketika kemudian kita memahami masalah dan akar masalahnya demikian,
maka tentunya upaya kita untuk mengatasi itu adalah komitmen kita mereduksi produksi karbon. Dan itu barangkali di tingkat agregat ya. Makanya kemudian salah satu yang menjadi agenda advokasi di sidang COP itu, sidang negara-negara di dunia kaitannya dengan konsensus mengatasi krisis iklim itu adalah bagaimana mengurangi produksi karbon ini. Ya, diantaranya kemudian kalau di tingkat makro komitmen untuk beralih dari energi konvensional atau energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan. Jadi dari sumber-sumber yang kemudian kita kenal sebagai renewable energy gitu ya. Kemudian juga mengurangi konsumsi terhadap barang-barang yang kemudian jejak karbonnya tinggi. Contoh ini yang nanti kemudian baik di skala agregat negara maupun di warga negara, individu per individu itu bisa kita konfirmasi ya. Nah ini kan diantaranya juga jejak karbon ini berasal dari konsumsi kita yang berlebih terhadap ini konsumsi makanan ya, terhadap hasil ternak. Jadi kenapa demikian? Nah ini kawan cerita juga perlu tahu ini apa yang kita makan, utamanya daging, telur ini kan berasal dari peternakan ya. Dan kemudian untuk perkembangan peternakan itu dia butuh lahan. Pastinya kemudian kita bisa mengkonfirmasi dalam skala masif. Kita lihat misalnya peternakan-peternakan besar itu kan dia kemudian dibuka dengan membuka lahan. Yang kedua, untuk memberikan asupan terhadap ternak-ternak itu, sapi, kambing, ayam segala macam itu kan kemudian banyak diproduksi dengan mengolah hasil tanaman produksi yang lain, yang kemudian ini pada eskalasi masifnya ini kemudian meninggalkan jejak karbon yang tinggi. Belum lagi kemudian misalnya ketika kita di Indonesia gitu ya, gemar makanan-makanan yang berasal dari negara lain yang bukan diproduksi langsung di Indonesia. Maka kan di sana ada aktivitas rantai. Iya, nah transportasi itu pasti kemudian menggunakan energi fosil. Nah, hal semacam ini yang kemudian secara agregat perlu dikurangi. Nah, secara individu ini yang kemudian kita akan bicara apa yang kemudian kontribusi di kita, termasuk kawan-kawan cerita, kita anak-anak muda ini bisa berkontribusi terhadap situasi itu. Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke Pak, sebenarnya cukup menarik bahwasanya kan di sini kita bicarakan tadi pada konteks tertentu, pada situasi tertentu gitu. Apa yang kita lakukan, yang bahkan mungkin menurut kita sederhana, sebenarnya itu kan bisa berdampak pada suatu hal yang lebih besar gitu. Salah satu contoh tadi yang Bapak ambil contoh kan adalah konsumsi gitu, konsumsi daging yang bagaimana itu ada proses pembukaan lahan ternyata kalau kita bicara pada peternakan. Bahkan dari informasi yang pernah saya dapat, beberapa hutan hujan di Argentina dan Brazil itu kan dibabat untuk kemudian menanam kedelai. Betul. Yang kedelai itu untuk makan sapi-sapi di industri kayak gitu ya. Perkara mungkin sekarang kan juga lagi zaman tuh Pak Wagyu Ali dan kawan-kawan yang sapinya impor kayak gitu. Itu ada satu situasi nyata. Yang sedangkan tadi kan kita bicara juga berarti adalah salah satunya mengurangi karbon itu adalah bagian dari antisipasi kan Pak. Betul. Langkah yang lebih jauh. Nah, tapi sejauh ini Pak, kita bicara pada konteks aksi antisipasi itu atau yang nanti kita akan obrolkan pada taraf individu. Sebenarnya itu memberikan dampak yang signifikan nggak sih Pak sejauh ini, atau baru dicanangkan atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau berbicara anticipative action ya, yang kemudian kita adopsi sebagai konsep aksi antisipasi ini sesuatu yang sudah berjalan di tempat lain. Utamanya ini dikenalkan oleh salah satu badan PBB tadi, World Food Program ya, termasuk kemudian juga diadopsi oleh UN Development Program ya, UNDP. Jadi ini adalah konsep aksi dini yang sifatnya antisipatif, artinya sebelum kejadian bencana itu terjadi atau sebelum situasi atau kejadian katastrofik itu terjadi,
Untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi jumlah korban, jumlah kerugian dan kerusakan. Nah, aksi antisipatif itu elemennya diantaranya ada 3 ya. Pertama adalah adanya early warning system atau peringatan dini. Kemudian yang kedua ada aksi dini. Yang ketiga ada sumber daya yang kolaboratif yang bisa dimanfaatkan untuk aksi itu. Nah, ini di negara-negara yang sudah mengadopsi ini sebelumnya, ini memang diorientasikan sebagai bagian dari respon krisis iklim tadi. Jadi utamanya terhadap diorientasikan kepada kelompok-kelompok rentan, Mas Kemal dan kawan cerita ya. Jadi saudara-saudara kita, para petani, kemudian kelompok difabel, lansia dan anak-anak, ini kan warga-warga atau penduduk dunia yang paling terdampak dari situasi krisis iklim itu. Kenapa? Karena ya mereka rentan, banyak yang tidak punya pekerjaan atau banyak yang punya obstacle atau keterbatasan begitu ya. Sehingga ketika ada situasi tadi ya, krisis pangan yang merupakan dampak dari krisis iklim, kemudian misalnya kemarau yang berkepanjangan, susah air misalnya, itu yang paling terdampak. Karena kalau warga yang lain masih bisa berusaha, masih bisa mencari, kalau mereka kan ada keterbatasan. Nah, aksi antisipatif ini apa? Aksi antisipatif ini tadi kerangkanya 3 pilar tadi dan kemudian dilakukan bersama-sama di tingkat komunitas. Komunitas ini bisa komunitas desa, komunitas kalau administrasi pemerintahan ya, kabupaten, provinsi atau negara. Yang kemudian betul, yang kemudian di situ diawali dengan pilar tadi ada kerangka regulasinya. Apa yang kemudian memungkinkan menjadi payung dari tadi seberapa sih kemudian kita bisa mulai melakukan aksi dini dalam bentuk misalnya ya antisipasinya misalnya dengan kalau musim penghujan misalnya yang sekarang ini gitu ya, mulai dengan misalnya persiapan di tingkat komunal memastikan saluran-saluran air hujan kita itu sudah dalam kondisi oke, bagus. Yang kedua bahkan ini di tingkat komunal ya, supaya tidak terjadi salah tanam misalnya, Mas Kemal. Jadi informasi awal itu penting disampaikan sehingga para petani itu tahu kapan waktu menanam yang baik. Jadi kawan cerita barangkali juga merasakan ya kemarin di musim penghujan 2023-2024 ini sempat tuh di bulan Oktober kemarin sempat ada hujan sebentar tuh. Dan tradisi di kita, di masyarakat kita, Indonesia secara keseluruhan, begitu hujan pertama itu para petani langsung nanam kan. Tapi ternyata setelah itu nggak hujan, kering dan masih cukup panjang tuh. Sehingga tanaman dia sudah investasi tuh benih, nanam, itu pada akhirnya kan nggak bisa tumbuh dengan baik tuh. Nah, aksi dini, aksi antisipatif tadi itu bisa dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi. Sehingga kita berbicara siklusnya ya, secara sistematis, otoritas ini, pemerintah dia punya badan namanya BMKG. Dia punya forecast cuaca, ada stasiun iklim, ada stasiun klimatologi yang memberikan informasi, ini memang hujan besok, tetapi hujannya ini hanya akan sebentar, hanya dini. Nanti masih akan ada kemarau, musim kemarau yang extend panjang. Jangan tanam dulu gitu. Nah, sehingga kemudian petani juga bisa melakukan antisipasi itu. Atau kemudian kalau misalnya musim penghujan ini, kapan ini nanti puncak musim penghujannya, itu juga diinformasikan. Sehingga di tingkat komunal itu bisa melakukan antisipasi, di tingkat individu pun juga bisa melakukan antisipasi. Ini cukup menarik Pak. Sebenarnya kayak gini, bahwasanya kan kadang ini pengalaman saya Pak sebagai pekerja lapangan gitu kan, banyak yang masyarakat bilang wah kurang ngerti akses informasi. Maaf nih teman-teman, aku pakai bahasa Indonesia. Wah aku nggak tahu gitu. Ini dapat informasi ini dari mana? Sebenarnya kalimat-kalimat itu muncul nih di kalangan masyarakat kayak gitu. Sedangkan tadi ada satu faktor yang saya catat menurut Bapak, yang menurut itu sebuah kesepakatan dan regulasi yang sebenarnya kan adalah sebuah kolaborasi dari berbagai pihak. Nah, sebenarnya kolaborasi ini kita sebutkan tuh pada kelompok-kelompok tertentu, semisal kelompok desa tadi atau mungkin kelompok kenegaraan pada taraf administrasi, juga kelompok-kelompok seperti perusahaan. Sebenarnya
itu terintegrasi nggak sih Pak satu sama lainnya? Nah itu saya kira yang masih menjadi PR kita, ini produk ini ada, kemudian kebutuhan ini juga ada, tetapi ini belum sepenuhnya nyambung nih. Situasi kita saat ini semacam itu Mas Kemal dan kawan cerita. Jadi BMKG dia punya data, punya informasi, masyarakat juga sebenarnya membutuhkan itu, atau para pihak lain juga membutuhkan itu. Tetapi ini belum cukup nyambung ini. Nah, belum cukup nyambungnya apa? Kemarin kami diskusi dengan BMKG. Jadi BMKG itu dia produsen data informasi yang teranalisis tadi, dia rilis. Tetapi ini kan pertama belum cukup spesifik. Jadi kalau kita melihat atau mendengar atau membaca berita cuaca dari BMKG itu misalnya kita membaca tetapi rasa keterkaitan itu belum akan hadir karena merasa iya karena kemudian di sana biasanya satuannya itu masih satuan kabupaten misalnya. Yang hujan misalnya kota Jogja tapi kan bukan sini, mungkin sana gitu. Jadi belum ada informasi yang spesifik. Yang kedua itu belum ada rekomendasi apa yang perlu dilakukan. Jadi informasi itu satu hal, tetapi apa yang kemudian konsekuensi dari informasi itu yang kemudian harus direspon itu yang belum ada. Nah, disinilah sebenarnya kemudian ada kebutuhan yang mestinya ini dilakukan dan dijembatani gitu. Dan idealnya itu pemerintah Mas Kemal. Kenapa kok pemerintah? Kita dekati dari perspektif civic right ya, hak-hak warga. Jadi kan ada namanya information right, hak warga mendapatkan informasi. Ada hak warga, keterlindungan warga. Dan itu diawali dengan tadi, memberikan informasi sebagai hak warga, sehingga warga dengan informasi itu bisa memitigasi, bisa mengelola, bisa melakukan langkah-langkah antisipatif pada dirinya dan pada apa yang menjadi kendalinya. Nah itu yang mestinya hadir dan saya kira PR ini menjadi PR kita bersama, utamanya memang negara dalam ini pemerintah, tetapi juga saya kira kita juga perlu mengingatkan di sini kan juga berlaku informasi itu adalah hak setiap warga tanpa kecuali. Termasuk juga misalnya kelompok-kelompok rentan tadi. Nah, sehingga kita juga perlu memastikan informasi itu harus bisa didapatkan oleh semua warga tanpa kecuali. Termasuk kemudian misalnya ada keterbatasan terhadap misalnya keterbatasan visual, keterbatasan karena misalnya ini ya tuli atau tunanetra begitu ya. Nah, mestinya ini ada ragam informasi yang kemudian bisa menjembatani itu, betul. Karena mungkin kalau bicara pada konteks sekarang ya Pak, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan lain sebagainya, itu juga menurut saya pribadi sih kadang menghadirkan gap baru, bahwasanya banyak kok masyarakat kita, bahkan Gen Z nih yang seumuran saya yang bahkan punya batasan untuk mengakses informasi melalui teknologi. Betul. Seperti HP. Nah, tapi bicara pada situasi sekarang kan, ini kan kebutuhan atau demand-nya itu kan nyata dan kerasa banget. Nah, dan mungkin kalau hanya menunggu gitu gerak pemerintah kan pasti akan butuh waktu lama, sedangkan ini masih terus berjalan dan mungkin memburuk ya. Kira-kira kalau yang bisa kita lakuin nih Pak, saya sebagai warga gitu, instantly itu apa Pak ya? Pertama sebenarnya ada kanal ini ya, kanal direct ya, yang salah satunya di misalnya yang karena kemudian kita mengasumsikan penetrasi kepemilikan gawai atau telepon pintar itu sekarang sudah, kalau di Jogja aja dari 3,7 juta warga itu jumlah telepon yang aktif ya itu kan lebih dari 4 juta. Jadi diasumsikan ada beberapa warga surplus gitu. Dan kemudian kalau kita lihat misalnya tadi ya BMKG sebagai produsen informasi tadi. Kalau kita lihat di channel WA-nya itu ada 8,7 followers. Ya sebenarnya juga cukup besar dibandingkan bahkan dengan kanal-kanal instansi pemerintah lain. Dan nah ini sebenarnya yang bisa kita lakukan pada tingkat individu. Saya mencontohkan kebetulan saya jadi pengurus RT tuh di rumah. Nah itu dalam komunitas warga nih kan biasanya kita ada tuh WA grup RT segala macam. Nah itu kemudian juga menjadi kanal untuk diseminasi informasi kayak gitu. Oh ini loh, termasuk kemudian
pengurus RT menerjemahkan, oh ini sudah musim penghujan, ini ada informasi, ada potensi terjadi hujan lebat, angin kencang, yuk yang punya tanaman-tanaman yang sudah tua, tanaman-tanaman yang rimbun, yuk dipangkasi. Diperiksa lagi nih, yang rumah-rumah, ini gentengnya kalau ada yang bocor, segera perbaiki, begitu. Termasuk kemudian, ini sudah mau musim penghujan, kayak kemarin itu, yuk bareng-bareng kerja bakti membersihkan saluran air hujan. Gitu. Nah, ini hal-hal sederhana yang bisa dilakukan ya di tingkat komunitas begitu. Nah kalau di tingkat individu, saya kira itu juga relate ya. Nah, kawan-kawan muda itu ya kalau mau bepergian, mau ke kampus, mau kencan misalnya, ya ini lihat dulu nih, termasuk mana nih tempat yang kita lihat nih berita cuaca, mana yang aman, yang oke gitu nanti. Termasuk kalaupun terpaksa menempuh ke itu ya, misalnya menyiapkan diri gitu bahwa, nah ini yang sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai langkah-langkah antisipatif di tingkat individu. Tapi saya juga ingin berpesan, Mas Kemal, ini kaitannya dengan krisis iklim yang lebih luas tadi ya. Ini sebenarnya ada hal signifikan yang saya kira juga perlu kita lakukan kaitannya dengan mengurangi jejak karbon tadi ya. Jadi kalau ini relate sebenarnya kalau kita juga punya jejak filosofi, sejarah, pengetahuan lokal di masa lalu. Jadi sebisa mungkin itu urip prasojo gitu. Jadi urip prasojo itu kawan cerita itu ya hidup bersahaja gitu. Jadi bukan tidak boleh kaya boleh. Kita mengejar materi boleh, tetapi kemudian ekspresi kita ya biasa saja gitu. Tidak perlu ganti pakaian setiap minggu gitu. Karena semakin sering kita beli pakaian itu juga akan menambah jejaring karbon kita begitu. Nah ini hal-hal termasuk kemudian kayak sampah misalnya. Ya ini kan sampah itu kan juga mengindikasikan kalau kita pinjam bahasanya Profesor Purwosantoso, itu sampah itu kan sebenarnya residu peradaban. Dia buah dari konsumerisme, buah dari menangnya kapitalisme. Nah ini yang kemudian juga perlu kita reduksi nih. Jadi kawan cerita, kawan-kawan muda, kita sebagai generasi muda sebenarnya bisa melakukan bentuk kontribusi kita menyelamatkan bumi kita, the one and only planet yang kita miliki ini, dengan melakukan hal-hal yang sebenarnya sederhana dan sangat mungkin untuk kita lakukan. Dan kalau kita kemudian melakukan itu berjejaring dengan teman-teman kita, itu juga bisa kita branding sebagai sesuatu yang keren loh gitu. Inovasi dan betul. Oke, ini sebenarnya menarik tadi yang dijelaskan Mas Taufik kayak gitu ya, soal bagaimana kita memilah dan memilih. Ini saya pernah baca nih Mas, ada satu researchnya, sebuah lembaga riset di Inggris, itu dari namanya Edelman. Dia memang menjelaskan bahwasanya 70% anak muda itu atau Gen Z itu sebenarnya mereka sadar atas apa yang mereka lakukan itu bisa berdampak pada kondisi sosialnya. Makanya kadang tuh anak-anak yang seusia saya mungkin nggak aktif di kelompok-kelompok tradisional kayak Karang Taruna, tapi mereka tuh memilah kayak perusahaan ini ramah lingkungan nggak ya gitu. Nggak ramah lingkungan, akhirnya mereka memilih untuk tidak membeli barang-barang sebenarnya itu udah ada gitu. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan secara tidak sadar ya Pak, tidak sadar dan tidak terstruktur tuh keren kayak gitu ya. Tapi menurut saya ini cukup menarik Pak, bahwasanya tadi meng-highlight dari yang sudah disampaikan dan tadi apa yang coba saya sampaikan, bahwa saya di situ kan butuh satu poin penting, itu kesadaran. Sedangkan kesadaran tidak akan muncul tanpa adanya feeding informasi, pengetahuan. Sedangkan tadi satu sisi juga proses diseminasi informasi juga masih terbatas. Nah, tapi sebenarnya ada peran lain nggak sih Mas? Atau kemudian mungkin pentingnya pendidikan dalam proses-proses kesadaran masyarakat terhadap merespon ini? Itu justru menjadi hal yang saya kira paling penting dan paling mendasar ya, yang signifikan, tapi sekaligus berdimensi jangka panjang, itu adalah dengan pendidikan itu. Kenapa? Karena kembali ke makna pendidikan yang sesungguhnya, pendidikan itu maknanya adalah upaya
peradaban ya untuk kemudian memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu artinya kembali kepada kesejatian manusia yang dia salah satu identitas dan mandatnya itu adalah kalau bahasa Jawa kemudian itu memayu hayuning bawono, merawat bumi ini. Nah, karena kemudian di sana secara transendensi itu kan manusia sebagai wakil Tuhan memakmurkan bumi ya, merawat bumi kita ini. Nah, iya, dan kita semua ini sungguhnya adalah juru selamat gitu ya. Bukan kemudian Mesias itu hanya satu orang saja, tetapi manusia, kita sebagai manusia itu sebenarnya mengemban mandat itu. Nah, kembali ke tadi itu, jadi sebenarnya pendidikan itu menjadi sangat penting karena kemudian pendidikan itu memberikan dasar kesadaran pada setiap manusia untuk mengetahui dan kemudian menginternalisasikan, selanjutnya menghayati perannya sebagai manusia tadi. Nah, yang kemudian memang tantangan kita ini kan pendidikan ini kan menjadi pabrik tenaga kerja misalnya begitu ya, yang kemudian justru mendegradasi atau melunturkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Nah, kita harusnya kemudian mengembalikan itu sehingga misalnya ini sebenarnya juga tantangan bagi kita di Jogja misalnya atau secara umum di Indonesia, bagaimana kita mengembalikan ruh pendidikan itu pada hal-hal yang mendasar tadi itu. Sehingga misalnya di proses pendidikan kita, kalau kemudian yang formal itu namanya sekolah, tapi pendidikan itu bukan hanya sekolah ya, tapi misalnya di formal di sekolah, ini bagaimana kemudian muatan-muatan dan proses pembelajaran pendidikan yang dilakukan itu bisa kemudian memberikan fondasi karakter, kesadaran tadi ya, consciousness untuk kemudian tadi tentang karakter dan etika itu bukan hanya terhadap manusia tetapi juga terhadap alam. Betul. Kemudian juga pelajaran-pelajaran yang lain itu mestinya ada kontekstualisasi begitu ya. Jadi misalnya belajar, ini adik-adik kita nih, kawan cerita misalnya adik-adik SD semacam itu belajar IPAS misalnya. Sekarang namanya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini yang dibawa pada hal-hal yang kontekstual, bagaimana situasi di lingkungan. Lantas kemudian ada pendidikan kritis ya, problem solving gitu ya, menemukan supaya kemudian peka ya, ada masalah apa di lingkungannya, lantas solusi apa yang bisa dilakukan pada usia itu. Nah, ini saya kira akan menjadi investasi kita di masa depan gitu. Saya setuju sih Pak, bahwasanya pendidikan itu bukan cuma hanya untuk melahirkan tenaga kerja, karena pada akhirnya kalau seperti itu kontradiktif dengan apa yang kita bicarakan tadi, bahwasanya sampah atau residu itu adalah sebenarnya produk peradaban dan kita sendiri. Dan ternyata menarik tadi dari pembicaraan kita bahwasanya proses pendidikan itu sendiri yang malah melahirkan sebenarnya mungkin tidak diharapkan, jadi unintended things gitu ya, muncul bentuk sampah ini kayak gitu. Itu sebenarnya cukup menarik sehingga Pak, kalau menurut Bapak gitu, kita bicara pada mengembalikan pendidikan sebagai marwah tadi, bahwasanya menumbuhkan produk kritis di berbagai tingkatan dari diri sendiri, lingkungan gitu. Tapi kan faktanya adalah situasi tersebut belum bisa kita capai secara optimal kayak gitu. Sehingga secara komunal Pak, sebagai bentuk antisipasi juga itu mengingatkan adik-adik kita atau mengingatkan saya, tapi sekaligus juga bisa saya nggak pakai berkelanjutan ya, tapi lebih berkesinambungan supaya bisa menyambungkan semua makhluk hidup yang ada di sini. Kalau menurut Bapak juga sebagai closing statement kita gitu Pak, kira-kira langkah konkret sederhana apa yang bisa kita lakukan untuk memulai sebuah situasi atau perubahan yang besar tadi itu yang kita harapkan? Iya. Yang pertama pada ranah individu dan kemudian keluarga ya, itu mengupayakan kita mengenal diri dan lingkungan. Karena sekarang ini kan situasinya semakin banyak warga, individu maupun di tingkat keluarga itu tercerabut dari lingkungannya. Tidak tahu lingkungannya itu seperti apa, atau termasuk kemudian tadi ya, kondisi lingkungan, resiko di lingkungan gitu ya, resiko bencana pun resiko tadi ya, krisis iklim itu seperti apa. Nah, yang kedua, atas dasar itu kemudian juga mengenali kapasitas yang ada. Jadi perlu juga tahu kemudian di tingkat
individu, keluarga itu punya apa sih yang bisa dikontribusikan. Kemudian di lingkungan masyarakat itu juga apa sih, dan itu tidak selalu materi ya, tetapi kemudian juga bisa berupa yang kita sebut sebagai social capital atau modal sosial begitu ya. Lingkunganku itu keguyubannya masih tinggi kok, solidaritasnya masih tinggi. Nah itu yang kemudian perlu dikapitalisasi gitu ya, untuk kemudian melakukan aksi-aksi yang ketiga itu kemudian aksi bersama begitu ya. Barangkali kita bukan membatasi diri ya, tetapi ayolah kita mulai dari lingkungan kita sendiri misalnya. Jadi misalnya dalam situasi ya ini kemarin antara ironi, tragedi, tetapi sekaligus melahirkan apa ya solusi juga ya. Itu ketika ada krisis sampah kemarin tuh, darurat sampah gitu ya, Jogja darurat sampah. Ternyata dengan ujian semacam itu di tingkat masyarakat tanpa kemudian didirektif oleh negara, oleh pemerintah, itu kan banyak upaya-upaya inovasi begitu ya. Mulai dari kemudian melakukan gerakan 3R di tingkat rumah tangga gitu. Sehingga ketika mencoba itu kami di lingkungan ya, ternyata yang benar-benar kemudian harus ditaruh di tempat sampah itu sangat minimalis sekali tuh. Karena kemudian yang sampah organik bisa dikomposkan, yang anorganik tapi recycle bisa kemudian dikemas dan kemudian nah kemudian yang benar-benar residu tidak bisa diapakan ternyata jumlahnya sedikit. Belum lagi kemudian upaya-upaya yang lain seperti pengolahan di tingkat di tingkat komunitas ya, seperti kemudian banyak tumbuh bank-bank sampah di komunitas, kemudian juga misalnya usaha magot dan seterusnya. Nah ini sangat keren gitu ya. Ini dia, dan itu kan sesuai dengan kemudian karakter dan kondisi tiap-tiap komunitas begitu. Nah ini saya kira gerakan yang harus justru pertama direkognisi ya, diakui ya. Kita semua termasuk pemerintah, terutama sekali pemerintah, itu jangan gengsi dan harus legowo, harus kemudian penuh kesadaran merekognisi ya, mengakui upaya-upaya warga tadi. Yang kedua, pasca direkognisi, ini ya kemudian digetok tularkan begitu. Belajar antar komunitas itu menjadi sesuatu yang niscaya akan sangat bermakna daripada diajari oleh orang lain atau pihak lain di luar. Karena begitu belajar, ini kan ibaratnya kayak semacam peer-to-peer begitu ya. Belajar dari teman sebaya itu niscaya, oh kalau dia bisa, masa aku nggak bisa kan kira-kira gitu. Nah ini yang sesungguhnya juga berjalan luar biasa kalau kita lihat di Jogja ya, desa-desa yang kemudian saling mengajari satu dengan yang lain. Nah ini yang harus diberi ruang, diberi fasilitas dengan awal diakui tadi, dan selanjutnya kemudian kalau perlu untuk lebih menggelorakan itu dikompetisikan. Tapi bukan dalam rangka untuk juara-juara, bukan, tetapi lebih pada kemudian apresiasi begitu. Setuju sih, yang kemudian kita bicarakan kadang di masyarakat tuh kurang mengafirmasi dirinya sendiri gitu, bahwa kita nih keren, kita nih udah berusaha, tapi memang ya proses-proses itu saya kira masih jarang terlihat. Bahkan dalam konteks domestik kadang keluarga sendiri pun juga kadang tidak mau menghargai usaha sendiri padahal sebenarnya udah sekeren itu. Jadi gitu kawan cerita, sebenarnya sih kita bisa melihat bahwasanya tadi dari pembicaraan bersama Mas Taufik ini bicara terkait perubahan iklim atau krisis iklim, itu juga ternyata cuma jadi suatu hal yang mengerikan atau kemudian harus dihindari untuk dibicarakan, enggak. Bahwasanya itu nyata dan kita harus melihat itu sebagai fakta. Dan dari proses itu ternyata tadi malah muncul beberapa solusi kreatif ya Pak, bahwasanya jadi ini kenapa jadi potensial ini kalau tadi ngomong dengan Mas Taufik bahwasanya ada potensi-potensi gerakan sosial baru yang keren, atau kemudian profesi-profesi baru ya Pak, tadi seperti peternakan maggot, dan bahkan bisa jadi mungkin 10 tahun ke depan pemulung pun jadi sebuah profesi yang istilahnya classy juga yang selai gitu kalau anak muda ngomong kayak gitu. Cuman tadi ada satu PR kemudian yang kita harus mengafirmasi diri kita sendiri, apa yang kemudian kita rasakan. Dari yang kita rasakan kita harus breakdown ya, tadi seperti Mas Taufik membreakdown bahwasanya
penyebab tuh kita harus tahu roots-nya, karena dari roots itu kita baru bisa memetakan strategi-strategi apa, dan ternyata yang dimanfaatkan bisa banyak, bisa teknologi. Kalau misalnya teknologi belum ada, kita juga bisa memanfaatkan social capital. Kalau misalnya teman-teman punya sahabat-sahabat dekat yang sering ngumpul atau warga di sekitarnya itu apa ya istilahnya, masih grapa masih grapa yang dekat satu sama lain. Nah, kita udah sampai di penghujung podcast nih siang ini, dan untuk menutup, nah ini pengen satu statement kali Mas, atau rekomendasi nih buat teman cerita, kira-kira untuk menghadapi situasi ini apa sih yang kemudian kita harus melihatnya seperti apa kayak gitu. Iya, yang pertama kawan cerita, ini kawan-kawan muda, ini tetap perlu optimis ya, dan tidak perlu khawatir, karena sesungguhnya setiap zaman itu ada tantangannya, dan sekarang ini adalah zaman kita, terutama zaman kawan-kawan ini, yang tentunya ada tantangan zaman yang niscaya berbeda dengan tantangan zaman generasi-generasi sebelumnya. Dan ini adalah tantangan zaman yang harus kita kelola, kita hadapi dengan tetap optimis tadi. Dan selain itu, kita juga punya keyakinan, kita ini sekarang sebagai individu-individu, komunitas-komunitas yang terhubung, yang kemudian dengan keterhubungan itu akan menjadi momentum bagi kita untuk berkolaborasi bersama-sama, menjawab dan melampaui tantangan zaman itu, menghadirkan solusi yang kemudian membawa kemanfaatan bukan hanya bagi kita, tetapi bagi lingkungan dan bagi semesta. Oke, kayak gitu. Jadi sekian, saya Kemal dan saya Taufik. Oke, sampai ketemu di podcast Teman Cerita selanjutnya. Bye.